Hari ini kita akan membahas atau melihatlah proses gitu atau tahapan perubahan SOTK pada OPD. Jadi gimana sih kalau kita menyusun atau membuat perubahan SOTK pada OPD terkait dengan kelembagaan. Jadi kalau diperhatikan di sini ada beberapa tahapan sebenarnya yang memang harus dilalui. Jadi dari Perbup existing, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya slide-nya? Cek, Bapak Ibu kelihatan slide-nya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh ya, siap. Slide Bu, makasih. Ya, jadi kalau dilihat di sini sebenarnya ada tahapan yang memang harus dilalui sama kabupaten kota maupun pemerintah daerah khususnya untuk membuat satu SOTK gitu. Jadi kalau diawali dari Perbup existing, terus biasanya itu karena kebutuhan akibat adanya perubahan peraturan dan ketentuan baru yang diatur oleh kementerian biasanya atau instansi induk. Jadi karena adanya peraturan dan ketentuan baru, maka perlu penyesuaian perubahan Perbup. Nah, selama ini memang ada beberapa contohnya di tahun ini kita sedang melakukan perubahan Perbup Perda SOTK Kesbangpol. Jadi Kesbangpol yang tadinya kantor nantinya akan menjadi badan, dan sekarang dalam tahap proses di legislatif di Dewan, dan sekarang baru tahap kedua pertemuan dengan legislatif. Jadi awalnya dari Perbup existing, adanya peraturan dan ketentuan baru, terus adanya usulan OPD, itu juga bisa dari usulan OPD, bisa juga dari organisasi langsung. Karena ketika ada aturan baru dan kita perlu, itu bisa dari dua jalur, bisa organisasi langsung yang melakukan perubahan, bisa juga usulan dari OPD. Nah, setelah adanya usulan atau pembahasan, maka diperlukan penyesuaian perubahan Perbup. Nah, tahap selanjutnya adalah kita membahas bersama melalui FGD, terus bagian organisasi, bagian provinsi, dan OPD di situ terlibat dalam satu meja atau pertemuan gitu untuk membahas bersama terkait FGD dari Perbup yang akan kita usulkan. Setelah terkait pembahasan FGD, mungkin bisa juga kita melakukan hasil dari FGD itu revisi, terus revisi, koordinasi lagi dengan bagian hukum, untuk penataan mungkin tata laksana terkait dengan Perbup SOTK. Kita revisi, kita perbaiki, terus kirim lagi ke provinsi. Nah, kirim ke provinsi ini ada tahapannya yang memang hanya sebatas sampai di provinsi, ada tahapan yang memang harus melalui jalur kementerian atau Pan-RB. Jadi harus ada persetujuan juga dari kementerian atau Pan-RB. Terus barulah setelah persetujuan berbentuk rekomendasi, baru kita bisa menetapkan Perbup perubahan SOTK yang baru. Nah, ini contoh saya mungkin ambil tahun kemarin itu tahapan perubahan SOTK Setda. Jadi Setda juga baru saja menetapkan SOTK-nya di Desember tahun 2020 kemarin. Jadi dari Perbup existing itu Perbup 108 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Terus kenapa sih gitu Setda itu dirubah? Karena adanya Permendagri 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan
unit kerja sekretariat daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Karena ada peraturan baru ini, maka kita perlu menyesuaikan dengan aturan yang baru. Terus perlu penyesuaian perubahan Perpu pasal 25-nya itu berbunyi Permendagri 56 tahun 2019 menjelaskan sekretariat daerah, provinsi, kabupaten, kota perlu penyesuaian nomenklatur dan unit kerja. Dan di sini ditetapkan hanya tahapannya Perbuk gitu. Jadi di Permendagri 56 tahun 2019 ini sudah menetapkan kita bentuknya Perbuk, tidak Perda. Kalau Perda berarti harus ke legislatif dan harus ada konfirmasi juga atau pemberitahuan pembahasan ke Mendagri maupun Pan-RB atau instansi induk. Terus pembahasan bersama FGD, pembahasan antar OPD dengan bagian organisasi dilanjutkan FGD antar OPD, bagian organisasi dan Provinsi Banten. Ini juga prosesnya nggak serta-merta satu meja duduk terus membahas, nggak gitu. Tapi ada berapa tahapan yang harus dilalui juga. Jadi mulai dari draft perbuknya kita bikin, kita asistensikan dulu sampai dengan ada ketika sudah mencapai mungkin 80-90% baru Provinsi Banten melalui Biro Organisasi melakukan atau memerintahkan kita untuk membahas melalui FGD. Nah, terus jika nanti dalam FGD itu ada masukan, terus ada dari Biro Bagian Hukum Provinsi Banten juga gitu. Ada masukan, kita revisi dan terdapat beberapa perubahan dalam usulan Perbuk baru. Terus setelah direvisi, dikoreksi lagi sama provinsi. Terus keluarlah persetujuan provinsi. Jadi provinsi mengeluarkan rekomendasi atas dasar persetujuan pusat atau kementerian. Lanjut setelah adanya persetujuan dari pusat, kemarin Kabupaten Tangerang Setda itu ada beberapa keberatan terkait dengan rekomendasi. Tapi bukan berarti rekomendasi itu plek gitu, harus sesuai. Kalau memang ada aturan, ada dasar hukum yang memang nantinya tidak bisa dilakukan oleh kabupaten kota, termasuk Kabupaten Tangerang, itu kita bisa membuat bersurat kepada Biro Organisasi Provinsi Banten dan nanti disampaikan lagi ke Mendagri. Itu yang waktu itu terjadi di Setda Kabupaten Tangerang. Jadi rekomendasinya keluarnya 2 kali. Setelah rekomendasi pertama keluar, waduh kalau caranya begini, ada beberapa beban kerja di Setda yang berat gitu, dan ada beberapa beban kerja yang dianggap tidak terlalu berat. Jadi akhirnya tidak berbagi rata tusinya. Jadi akhirnya kita membuat surat lagi, baru akhirnya keluar lagi rekomendasi yang kedua, dan akhirnya baru bisa kita melakukan Perbuk perubahan, usulan Perbuk SOTK, baru selanjutnya diproses di bagian hukum untuk ditetapkan sebagai Perbuk. Ini kalau dilihat di sini Bapak Ibu, jadi ini sebenarnya SOTK Setda Perbuk tahun 2019. Jadi Setda itu sudah beberapa kali melakukan perubahan. Jadi ada proses perubahan di tahun 2016, terus 2019, dan yang kemarin ini di 2020. Jadi kalau kita lihat contoh SOTK Setda di Perbuk tahun 2019, ini sekretaris daerah, kelompok jabatan fungsional, ada asisten bidang pemerintahan dan kesatuan kesejahteraan rakyat, terus ada 3 asisten, terus ada 9 kepala bagian, jadi bagian umum, bagian organisasi, bagian hukum itu ada 9, terus ada kasubag itu 3 di tiap bagian. Nah, dan jadinya gimana sih setelah ada proses dari
peraturan proses perubahan Perbub tersebut gitu. Nah ini jadi yang berwarna ini yang memang terjadi proses perubahan. Terus dari sekretariat daerah, terus asisten tetap 3, tapi sekarang kepala bagiannya itu ada 10, ditambah 1 itu amanat dari Permendagri 56 tahun 2019, itu bagian protokol, terus komunikasi pimpinan. Nah, ini termaksud yang diamanatkan dalam sistem apa? Kayaknya Budia terkendala dengan sinyal nih di Sekda yang kurang begitu bersahabat. Jadi suaranya. Maaf Bapak Ibu tadi sempat ke ini ya, apa namanya? Putus, Bu. Ya putus nih sekarang, udah nyambung lagi. Bentar saya. Nah. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa perubahan dari SOTK dengan tahapan yang sudah kita lalui di sini. Jadi ini pun juga sebenarnya ini jadi tahapan penyusunan Perbub SOTK, Perbub atau namanya tata cara penyusunan nah ini jadi kalau dilihat tadinya yang Perbub tahun 2019 nomor 108 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Tangerang tahun 2020 kemarin ditetapkan menjadi seperti ini struktur organisasinya gitu dengan beberapa rincian dan uraian tugas yang memang berbeda ataupun bergeser. Ya, ini mungkin gambaran singkat terkait dengan contoh perubahan SOTK gitu. Contoh perubahan SOTK dalam bentuk Perbub. Kalau Perda lain lagi harus masuk ke legislatif. Tapi kalau Perbub hanya sebatas pemberitahuan Kemendagri, tapi harus ada rekomendasi dari Provinsi Banten. Saya rasa kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Budia, saya tadi menggunakan ada istilah FGD. FGD itu kepanjangannya apa, Bu? Maaf ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi FGD itu forum diskusi, Pak. Jadi berupa sebenarnya sih sama kayak rapat koordinasi gitu. Jadi malah kayak rapat koordinasi yang mengundang atau melibatkan forum grup diskusi
Ya Bu, kalau bahasa Indonesianya gitu. Ya, jadi apa namanya itu yang melibatkan beberapa lembaga. Jadi Biro Organisasi Banten terlibat di situ, terus bagian hukum juga masuk di situ, bagian hukum kabupaten kota maupun provinsi. Terus organisasinya masuk, organisasi provinsi dan organisasi kabupaten itu masuk Pak dalam apa namanya pembahasan bersama di FGD. Dan ini memungkinkan untuk nggak cuma sekali, bisa 2-3 kali kalau memang ada beberapa pembahasan yang krusial yang belum maksudnya tepat keputusannya. Gitu. Berarti harus panggil lagi nih teman-teman gitu untuk dirapatkan kembali. Gitu Pak. Pak Ella dari Pol PP ya Pak ya? Ya Bu, makasih Bu atas jawabannya Bu. Sama-sama Pak, makasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nanti soalnya yang sebenarnya sih kalau SOTK ini pembuatannya kadang-kadang tuh membutuhkan waktu 3 bulan, itu panjang, beberapa kali FGD, belum lagi begitu rekomendasi keluar dan tidak apa namanya kita merasa belum sesuai gitu, atau ada dasar hukum yang belum apa namanya dipenuhi, atau ada aturan baru yang masuk. Nah itu kan harus pembahasan ulang gitu. Nah pembahasan ulang, nah itu yang butuh waktu sebenarnya. Kalau misalnya dari sisi waktu sih sebenarnya 3 bulan bisa Pak Ibu untuk penyusunan Perbuk SOTK. Ya, tapi nanti ini harus dipersiapkan juga nih anjap ABK-nya Pak. Karena panjang ini prosesnya nanti setelah kelembagaan selesai, itu teman-teman di OPD memang harus menyelesaikan anjap ABK yang nanti pembahasannya di siang. Nah, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon izin Bu Dia, Ya Pak. terkait dengan SOTK Kabupaten Tangerang, sejauh mana prosesnya terhadap Kementerian Dalam Negeri maupun Provinsi Banten itu lamanya sejauh mana mungkin apa namanya aktivitas daripada SOTK di Kabupaten Tangerang ini berapa tahun atau berapa bulan? Mungkin itu aja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu. Baik Pak Wakirin, terima kasih pertanyaannya. Samar-samar, tapi saya bisa menangkap berapa tahun, berapa waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan Perbuk maupun Perda. Gitu. Kalau Perbuk itu minimal 3 bulan Pak. Kalau lancar tuh 3 bulan bisa Pak gitu. Tapi apa namanya? Itu dengan catatan lancar dalam arti berkasnya ada, aturannya ada, terus draftnya sudah siap, kita ajukan, nah itu 3 bulan. Tapi kalau misalnya ada beberapa kasus juga atau pengalaman yang saya lalui kemarin-kemarin itu, ketika aturan dari Mendagri keluar gitu. Aturan dari Mendagri keluar untuk membuat SOTK Setda, itu keluar lagi aturan baru Pak gitu. Nah, keluar aturan baru, dan itu kan kita harus menyiapkan lagi gitu. Berarti draft yang sudah kita buat yang 90% sudah bisa dibahas itu akhirnya harus dirubah lagi. Nah, dirubah lagi terus waktu perubahan itu juga tergantung SDM-nya ada atau enggak gitu. Karena kemarin itu juga sempat beberapa SDM yang belum bergabung di organisasi. Jadi itu juga butuh waktu. Akhirnya untuk apa namanya perubahannya sendiri, untuk penyesuaiannya sendiri itu kemarin saya butuh waktu seminggu untuk merubah, memasukkan lagi TUS yang baru gitu, itu seminggu. Dan jadi kemarin kalau Perbuk SOTK Setda itu saya masuk November, Desember itu kelar Pak gitu. Tapi prosesnya udah sampai FGD, terus revisi, terus rekomendasi keluar, rekomendasi ada yang tidak sesuai, kita bersurat lagi, terus baru rekomendasi yang
bisa lah gitu, maksudnya Kabupaten Tangerang bisa melaksanakan, terus aturan juga masuk di situ, baru akhirnya ditetapkan oleh bagian hukum. Itu dikoreksi dulu di bagian hukum juga karena terkait SK itu tidak cuma dari organisasi tapi dari seluruh OPD itu juga butuh waktu. Jadi sebenarnya kalau misalnya prosesnya lancar itu 3 bulan, tapi kalau nggak lancar ya bisa lebih dari itu. Kalau untuk Perda itu panjang prosesnya, Pak. Jadi kalau perbedaan perubahan SOTK yang melalui Perbub dan SOTK yang melalui Perda itu terkait dengan nomenklatur sama tipologi. Kalau ada perubahan nama, misalnya dinas arsip gitu, dinas koperasi, terus jadi akhirnya jadi dinas koperasi dan ditambah dengan ada nomenklatur lainnya, nah itu akhirnya jadi itu harus Perda. Terus kedua tipologi, misalnya sekarang OPD itu tipologinya B, mau naik ke A, nah itu jadi Perda. Nah atau kalau misalnya dari A mau turun ke B, itu juga Perda. Jadi kalau dua ini ada salah satu perubahannya nomenklatur dan tipologi itu jadinya Perda, dan Perda itu ya harus melibatkan atau kita harus melalui pembahasan dengan legislatif, dengan dewan. Nah itu prosesnya bisa setahun, bahkan bisa lebih kalau misalnya memang banyak kendala yang ditemukan. Karena kalau proses perubahan SOTK itu sebenarnya udah given gitu, tahapannya tuh udah given, jadi udah bisa terbaca gitu. Setelah ini tahapan ini itu kalau Perda sudah bisa terbaca atau Perbuk. Saya pernah ikut rapat dengan organisasi Ibu ya terkait fungsional. CP itu hanya per Juli itu SK dari kementerian udah turun untuk seksi itu di kecamatan. Untuk yang di seksi itu masuknya ke fungsional, untuk sekretariat itu masih struktural. Dengan masuknya fungsional pun seperti di pelayanan paten, ada pemerintahan, ada pemberdayaan dan ekbang. Tapi namanya pun di SOTK katanya seperti ekbang itu harus berubah, bukan ekonomi dan pembangunan, tetapi dilihat dari AK-nya tidak ada untuk mencapai nilai yang ditentukan. Terus dari pihak organisasi itu menyerahkan ke kecamatan, monggo kecamatan mau mengganti apa, dari pihak organisasi jeburin aja, ntar yang ngangkat itu dari BKPSDM. Tapi saya pribadi yang ikut itu tidak merubah SOTK nama pelayanan paten, ekbang ataupun pemerintahan. Karena kalau diganti pasti yang disalahin kami. Nah dengan sekarang ada ini, diklat ini, apakah emang udah diberlakukan fungsional itu atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Didi. Ini juga nanti sebenarnya menyambung ke yang materi siang gitu, terkait dengan penyetaraan jabatan fungsi dari struktural ke fungsional. Memang Pak, kalau sekarang perkembangan peraturan itu cepat sekali Pak gitu. Jadi memang waktu itu kami mengundang teman-teman kecamatan nih, karena aturannya waktu pertama untuk jabatan fungsional itu ditetapkan seluruh eselon 4. Nah, karena seluruh eselon 4 berarti kan kecamatan juga termaksud di dalamnya gitu. Siap. Itu tidak ada embel-embel embel-embel yang lain. Pokoknya seluruh pejabat pengawas di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu difungsionalkan. Makanya waktu itu organisasi mengundang.
setelah mengundang, waktu itu juga organisasi mengundang bertahap Pak karena pandemi. Jadi waktu itu kita bagi berapa sesi gitu. Betul Ibu. Ya. Ya, nah setelah pertemuan ketiga, nih udah 29 kecamatan diundang gitu. 2 hari kemudian aturan baru keluar Pak. Aturan baru keluar itu surat keputusan Pan RB itu dikecualikan pejabat yang terlibat atau menangani dari sisi kewilayahan. Nah, kewilayahan berarti kecamatan enggak. Itu kita pending dulu Pak. Gitu. Jadi akhirnya itu kita pending dulu. Jadi kecamatan belum sampai sekarang belum jadi fungsional Pak, karena aturannya memang untuk kewilayahan UPT itu tidak masuk dalam kategori yang difungsionalkan. Nah, terus aturan baru lagi keluar 17 itu juga tentang jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional di situ diatur lagi gitu. Ternyata eselon 4 itu harus mengikuti model, ada model 1, model 2, model 3. Maka tiap OPD itu juga enggak seluruhnya sama karena ada 4 model. Ada yang masuk OPD yang model 1, ada yang masuk model 2, model 3, model 4. Itu sebenarnya model itu terkait ke aturan yang di sekretariat. Misalnya yang fungsional itu cuma perencanaan. Nah, terus ada lagi yang di bidang. Nah, di bidang untuk subitnya itu yang difungsionalkan hanya 2 gitu. 1 yang tertinggal atau kebalikannya ada yang 1 yang difungsionalkan, 2 yang tetap struktural. Nah, itu akhirnya kabupaten organisasi menyesuaikan kembali Pak, menyesuaikan kembali. Makanya setelah pertemuan itu kami dari organisasi belum belum melakukan koordinasi lagi dengan kecamatan karena memang aturannya belum ada yang baru untuk fungsional gitu. Siap, Ibu. Jadi sampai sekarang untuk kewilayahan UPT itu masih tetap. Ya, lanjut Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Cuman begini, kalau untuk di wilayah baru mendengar itu pun gitu ya, udah lah kok bisa begitu, udah gua pindahin aja bla bla seperti itu. Cuman di organisasi cuma menekankan bisa membuat kelas jabatan aja menjadi 9 ya. Untuk nama jabatan yang belum ada. Kalau pendidikan doang mau juga saya, kalau itunya mau enggak kerjanya. Siap, Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, makasih Pak, sama-sama. Nanti untuk kelas kita bahas di nanti Pak, yang siang ya Pak ya. Mangga. Terima kasih. Ya Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada Bu, saya Bu. Ya Pak Erlan ya? Iya, Erlan Bu dari Dinas Pendidikan. Izin bertanya Ya, silakan Bu. Pak. Tadi kan sudah dijelaskan perubahan tipologi dari A ke B atau sebaliknya. Nah, perubahan tersebut boleh dijelaskan nggak Bu? Itu perubahan didasarkan apa? Atau dari beban kerja atau dari existing pegawai yang ada atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Jadi kalau terima kasih Pak Erlan, untuk kenaikan tipologi atau penurunan tipologi itu juga sebenarnya ada dasarnya gitu. Nggak bisa kita pokoknya saya mau A gitu. A itu minimal 4 bidang. Jadi lebih luas Pak, kalau untuk A itu minimal di atas 4 bidang. Nah, kalau misalnya tiba-tiba klasifikasinya kita di kelas B gitu. Nah, kelas B berarti di bawah itu gitu bidangnya. Ada 3. Biasanya sih di kita 3 atau 2. Nah, contohnya juga yang sekarang sedang digarap oleh bagian organisasi Kabupaten Tangerang itu Perda Kesbangpol. Kesbangpol itu dari kantor, dari yang eselon 3 pemimpinnya, besoknya itu jadi eselon 2 harus pakai open bidding. Nah, itu ada amanatnya Pak, ada amanatnya sendiri bahwa Kesbangpol dari kantor di kabupaten kota harus dirubah menjadi badan. Jadi itu ada amanatnya sendiri. Terus ada hitung-hitungannya Pak. Kalau dilihat hitung-hitungannya lumayan ribet ya. Karena itu ada jumlah penduduk harus ada, terus jumlah yang dilayani ada, luas wilayah ada.
sampai tusinya. Tusinya itu pun juga kalau di Kes Bangpol nambah Pak kemarin. Jadi ada tambahan tusi baru, makanya akhirnya jadi badan. Jadi naik, tipologinya naik dari tadinya kantor yang dikepalai tidak ada tipologi, dikepalai oleh kepala kantor, sekarang jadi tipologinya B, naik ke B, dan itu 2 bidang Pak. Jadi kalau untuk naik tipologi itu harus ada dasarnya, harus ada hitung-hitungannya, nggak bisa kita langsung plek. Pokoknya saya mau A gitu, itu nggak bisa. Begitu ada kementerian, surat dari kementerian mengarahkan kita menambah tupoksi. Nah, contohnya sekda menambah tupoksi Pak, tapi tidak naik tipologi. Jadi hanya nambah bagian, tapi tipologi tidak berubah. Itu bisa perbub. Tapi kalau tiba-tiba naik tipologinya, berarti ya harus perda. Kemarin kan kita udah nyampaikan perbub ya Bu, draftnya, draft SOTK baru. Terus tahap selanjutnya seandainya perbubnya telah disahkan, terus tahapan selanjutnya apa ya Bu? Jadi kalau sudah kita menetapkan SOTK baru, itu prosesnya juga sebenarnya usulan dari BKPSDM, dari OPD itu masih berjalan Bu, terus sambil menunggu aturan dari pusat juga tentang tata kerja fungsional itu sedang dijalankan gitu, maksudnya sedang dibuat draftnya. Terus yang kedua juga terkait jadi rencananya hari Jumat besok ini Biro Organisasi Banten itu lagi mengundang kita Bu, kabupaten kota, untuk menyamakan persepsi untuk membuat draft perbub terkait tusi, dan ada beberapa yang sudah ditetapkan fungsional di situ gitu. Jadi ini sekarang kita lagi bikin draftnya dulu nih gitu, biar seluruh Banten itu minimal ada kesamaan. Jadi keseragaman. Jadi itu juga sambil menunggu itu. Tapi usulan dari teman-teman OPD itu sudah kami tampung Bu, dan sudah mulai dikoreksi pelan-pelan gitu. Sambil kami menunggu aturan dari Biro Organisasi nih gitu. Mau seperti apa sih sebenarnya bingkainya atau piringnya tuh mau seperti apa gitu. Jadi wadahnya mau seperti apa, tata naskahnya mau seperti apa. Nah itu hari Jumat besok baru dibahas Bu sama itu Biro Organisasi Banten. Jadi sambil menunggu aja Bu. Nanti kalau misalnya sudah perbub itu sudah sudah bisa ditetapkan, sudah bisa dikirim ke bagian hukum, itu berarti tinggal dikit lagi gitu. Tapi kalau belum sampai ke bagian hukum, masih dalam pembahasan, waktunya lumayan cukup lama. Siap Bu. Makasih ya. Baik Bu, Bu Yuni, makasih Bu. Ya, Izin Bu. Ya silakan Bu Gun-Gun. Pertanyaan saya, izin Bu, pertanyaan saya rada melipir dikit ya Bu ya. Ya nggak apa-apa Bu. Saya kan bertugas di kecamatan Bu, jadi ada sedikitnya hubungannya dengan tata kelola tentang pemerintahan desa Bu. Bagaimana susunan organisasi dalam pemerintahan desa? Apakah memang harus disesuaikan dengan jenis kondisi desa itu? Yang seperti desa swakarya, swasembada, seperti itu Bu. Swakarsa, swadaya, swasembada. Apakah memang harus disesuaikan dengan kondisi status desa tersebut? Itu aja Bu pertanyaannya. Iya. Iya. Makasih Bu Gun-Gun Gunia dari Kecamatan Pagedangan. Jadi kalau untuk SOTK pemerintahan desa itu memang sebenarnya kan ada harusnya ada identitas lah ya, ada identitas untuk ciri khas identitas desa-desa tersebut gitu. Tapi kalau misalnya untuk struktur organisasinya, saya rasa hampir sama Bu, cuma nanti itu
Ditusi Bu, ditusi ataupun di tata kerjanya yang diatur bahwa kalau untuk desa ini itu lebih ke swasembadanya misalnya gitu, atau untuk desa ini dia lebih apa namanya apa tadi yang terkait dengan kekayaan alamnya gitu. Jadi ada atau misalnya di kecamatan Solear, topi bambu atau apa gitu. Nah itu bisa aja, tapi nanti itu mah di tata kerja Bu. Kalau di struktur organisasi sebenarnya sama, karena untuk struktur organisasi desa itu juga sebenarnya udah diatur sama Mendagri gitu. Kan tetap larinya apa namanya kalau untuk pemerintahan desa, kelurahan itu tetap Mendagri terlibat di sana dalam menyusun aturannya. Jadi nanti di tata kerjanya aja Bu diatur, kalau di strukturnya Sama aja. sama aja Bu. Karena itu bisa dikatakan baku, kalau untuk desa seperti apa, kelurahan seperti apa, UPT juga kan sebenarnya itu ada yang mengatur, Kementerian Induk gitu, Kementerian Induknya mengatur. Jadi pasti UPT misalnya Dinas Lingkungan Hidup ya pasti di sekitaran itu aja gitu, kebersihannya ya, keamanannya. Berarti sama aja ya Bu ya, yang Sama, membedakan Bu. itu dari hasil budidaya Ya, kondisi hasil budidayanya desa nanti itu bisa. swakarya swasembada. Ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya Bu. Bertanya Bu. Ya silakan Pak. Oh Pak Andi, apa kabar Pak? Ya baik. Izin bertanya Bu ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kan kita OPD sedang mengusulkan perubahan SOTK ya, terkait dengan ada aturan baru yang eselon 4 lah katakanlah kasih ini difungsionalkan Bu ya. Kecuali sekretariat dan UPT. Kebetulan kami ada UPT juga. Yang saya mau tanyakan, setelah perubahan SOTK ini katakanlah disetujui, terus eselon 4 kasih difungsionalkan. Kebetulan kami ada kasih, ada 3 bidang, berarti kasihnya 3 kali 3 jadi 9. 9. Itu ya jabatan fungsional. Nah, tahap berikutnya itu apakah langsung katakanlah orang yang menduduki kasih itu nanti langsung dikukuhkan atau disetarakan jadi fungsional tingkat muda ya Bu ya, tingkat muda rencananya itu. Apakah tidak menunggu penyusunan Anjab ABK dulu Bu? Karena yang saya ketahui nanti yang 9 itu jabatan fungsionalnya sama dan tingkat muda semua. Di situ akan ada gimana Bu ya, penumpukan jadi tingkat muda. Sedangkan mungkin nanti setelah dihitung Anjab ternyata di Dinas Perkim misalkan dia butuh ahli mudanya hanya antara mungkinlah katakanlah 3, sedangkan adanya 9. Sedangkan nanti dia pasti akan maunya ke tingkat madya. Nanti sedangkan setelah dihitung ABK-nya tingkat madyanya hanya sedikit. Nah, gimana ya? Yang saya tahu juga ini terkendala seperti yang di inspektorat. Nggak tahu sampai sekarang udah selesai apa belum terkait permasalahan itu. Dia numpuk di muda ke madya, dia daftar tunggu ya. Katanya ada yang sampai harus nunggu, ada yang pensiun segala macam tuh yang madyanya baru bisa naik. Nanti kan permasalahannya nanti pasti akan ke sana ya. Mungkin kalau pusat kan sederhana aja, kita cemplungin ya. Jadi difungsionalkan ya kan. Nanti kedepannya kan nanti masalahnya ada tetap di kita di daerah ya Bu ya, di daerah di OPD. Nah, maksud saya gimana terkait dengan nanti Anjab ABK yang katakanlah setelah SOTK ini disetujui ada fungsional, beberapa fungsional, terus
katakanlah dilantik pejabat-pejabatnya, setelah itu baru ajab ABK. Ternyata ajab ABK-nya yang tadi Bu ya, misalkan fungsional A tingkat mudanya hanya untuk berapa orang, sedangkan yang existing yang dilantik berapa orang. Nanti gimana tuh ya Bu terkait dengan hal ini gitu kan ke depannya. Terima kasih Bu. Baik, makasih Pak Andi. Ini sebenarnya pertanyaan semua orang, Pak. Di benak para PNS itu pasti bertanya ini gitu. Nanti setelah saya fungsional saya mau seperti apa gitu. Terus kenaikan jenjang saya seperti apa gitu. Karena memang secara garis besar yang kita dengar, begitu kita fungsional 2 tahun kita bisa naik jenjang. Dari muda ke madya, dari madya ke pratama, itu 2 tahun bisa kalau kita mencapai angka kredit. Tapi yang perlu kita pahami bersama nih Pak, makin tinggi jabatan itu bentuknya piramid. Jadi makin tinggi itu pasti makin sedikit gitu. Nah makin sedikit karena di Permenpan 25 tahun 2021 itu juga sebenarnya diatur Pak, setelah nanti kita menyusun SOTK, terus kita menyusun rumahnya, kita menetapkan fungsionalnya, itu ada poin ketiga menyusun tata kerjanya. Nah kemarin minggu lalu saya ke Cirebon Pak untuk pembahasan terkait dengan tata kerja. Nah itu sekarang masih digodok Pak untuk gimana sih peralihan dari muda ke madya gitu. Nah itu lagi digodok dan itu juga nantinya mungkin sama seperti open bidding Pak. Kalau saya dengar-dengar terus kayaknya solusi yang baik ya, biar nantinya tidak terjadi kecemburuan. Misalnya gini, di ahli muda itu ada 9 orang, tapi di ahli madya begitu anjab ABK ditetapkan itu hanya ada 3 madyanya gitu. Nah begitu 3, siapa yang ngisi 3 ini gitu. Nah yang ngisi 3 ini nanti kemungkinan ada proses tes Pak. Jadi yang 9 orang ini nanti tes yang terpilih 3 itulah yang mengisi. Nah makanya kalau sekarang memang jadinya agak kaciwoh gitu ya, kalau dikatakan agak kok harus menunggu yang pensiun dulu ya, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyadari bahwa semakin tinggi jabatan itu semakin dikit yang dibutuhkan gitu. Karena nggak mungkin, kalau muda 9, madya kita isi 9, terus pratama kita isi 9, lama-lama semua tingkatannya sama kayak sekda Pak. Apa mungkin di kabupaten sekda semua gitu, atau apa mungkin untuk dibutuhkan kapolda di kabupaten, di kecamatan apa butuh jabatan kapolda gitu kan tidak seperti itu gitu. Nah makanya itu yang nanti akan diatur Pak. Cuman ini memang aturannya belum keluar, maksudnya tata kerja nanti seperti apa. Cuman kalau kemarin pembahasan dari rapat bersama Pan RB, ada kemungkinan nanti tes Pak. Jadi mungkin kayak open bidding kita gitu, maksudnya ya kalau untuk yang eselon 4 eselon 2 itu open bidding, mungkin yang dari muda ke madya itu pakai tes. Terus juga kan di BKD sendiri udah mulai nih ada sistem merit ya Pak ya. Jadi sistem merit itu juga nantinya cuman lagi dipersiapkan. Jadi memang kita nilainya kebetulan waktu itu dari KASN dapat nilai B. Tapi kalau B itu belum bisa digunakan Pak. Nanti kalau udah B+, sangat baik. Jadi kita waktu itu baik. Sekarang nih kita sedang menuju sangat baik. Ketika kita sudah mencapai angka sangat baik, nah itu nanti melalui sistem merit itu. Jadi ketahuan untuk jabatan A kita tinggal ketik nih, misalnya jabatan Kasubag Umum Kepegawaian di Perkim. Nah begitu kita ketik itu langsung muncul 3 nama teratas Pak yang sudah layak dari segi pendidikan, satu rumpunnya, layak dari segi jumlah diklatnya, terus layak dari segi pengalamannya. Jadi langsung ada muncul 3 nama gitu. Nah, jadi itulah yang nanti dipilih oleh pimpinan yang mana nih 3 besar ini yang bakal duduk di Kasubag Umum Kepegawaian OPDA gitu. Nah itu nanti seperti itu Pak sistem merit yang
yang sedang dipersiapkan. Jadi itu sebenarnya juga sistem merit itu tim, tidak hanya BKPSDM, tapi ada organisasi, ada Bapeda, di situ ada anggaran BPKAD di situ. Jadi itu terlibat semua, Pak. Cuma memang dari KASN kita nilainya baik. Kalau sudah sangat baik, itu bisa digunakan. Nah, kalau itu mungkin udah nggak pakai open bidding lagi nanti eselon 2-nya. Jadi eselon 2 udah nggak pakai open bidding. Begitu kita sebutkan kepala dinas pendidikan, itu langsung keluar 3 nama dan hak prerogatif pembina kepegawaian untuk memilih yang 3 nama itu memang diatur dalam aturannya tersendiri gitu. Kalau sudah 3 nama itu muncul, yaitu haknya pembina kepegawaian untuk memilih gitu siapa yang layak duduk di situ. Nah, untuk yang muda ke madya itu juga nanti akan dibuat seperti itu, Pak. Cuman sekarang tata kerjanya belum. Jadi masih digodok sama Pan RB. Ya mudah-mudahan kalau cepat keluar itu bisa begitu kita difungsionalkan, kita sudah tahu yang menilai siapa, terus angka kredit yang kita harus kejar berapa, itu nanti kita sudah tahu kalau tata kerja itu sudah terbit gitu. Tapi sampai sekarang masih digodok sama Pan RB, kami juga masih menunggu Pak aturan itu. Terkait usulan dari kita ya, terus yang kemarin dibahas dengan organisasi yang misalkan jabatan fungsional difungsionalkan menjadi subkoordinator, itu masih akan seperti itu Bu ya? Nah, itu juga Pak, jadi subkoordinator nanti kita dapat 2 SK nih Pak. Untuk yang fungsional itu dapat 2 SK. SK sebagai fungsionalnya, misalnya fungsionalnya analis pemakaman misalnya, atau pengawas pemakaman ya. Nah, misalnya itu jabatan fungsionalnya pengawas pemakaman. Terus subkoordinator ya kasih pemakaman gitu. Nah, itu 2 SK yang nantinya akan didapatkan oleh teman-teman yang beralih tugas dari dari struktural ke fungsional. Jadi nanti 2 SK-nya tersendiri, itu subkoordinator tersendiri, untuk yang strukturalnya tersendiri Pak. Dan kalau tata kerja belum ada, kalaupun kita sudah ditetapkan jadi fungsional, misalnya saya jadi analis kebijakan, sudah ditetapkan jadi analis kebijakan, tata kerjanya belum ada, kita belum punya kewajiban untuk mengejar angka kredit Pak. Jadi nanti tetap menunggu aturan tata kerja. Setelah tata kerja itu ditetapkan, baru kita mengejar angka kreditnya. Karena kalau misalnya tata kerjanya tidak ditetapkan, saya analis kebijakan asistensinya kemana, arsiparis asistensinya kemana gitu. Analis pemakaman itu asistensinya kemana gitu. Nah itu kan belum ditetapkan instansi yang akan membina kita gitu, menilai kita. Instansi penilainya belum ada Pak, belum ditetapkan. Nanti itu di tata kerja. Siap. Jadi sementara itu ya Bu, informasi yang dapat kita terima Bu ya dari organisasi ya, Bu ya. Pak. Terkait ya, ke depannya mungkin sambil berjalan kali Bu ya. Kayak misalkan kan untuk regenerasi, misalkan ada jabatan fungsional A yang dulunya katakanlah dia pensiun atau apalah ya, meninggal. Nah, untuk mengisi kejabatan itu, kalau selama ini kan yang memenuhi syarat ya, misalkan golongannya sekian, dinaikin jadi kasih atau apa ya. Kalau itu kan berarti apakah dia ngisi dulu langsung proses ditetapkan jabatan fungsional di jabatan yang ditinggalkan itu atau gimana? Kalau terkait dengan itu belum ada informasi Bu ya? Jadi in passing Pak, kalau misalnya tiba-tiba Bapak dari jabatannya analis kerjasama, tiba-tiba jadi analis kebijakan. Nah itu in passing Pak. Itu satu rumpun, sama-sama bisa dari sarjana S1 ilmu pemerintahan, itu satu rumpun. Nah itu tetap Pak, jatuhnya kalau beda jabatan itu in passing. Jadi nanti begitu
analis kebijakan gitu. Nah, analis kebijakan terus tiba-tiba orangnya pensiun gitu. Nah, yang ngisi ini siapa? Itu bisa analis kebijakan dari mana aja, Pak, dari OPD mana aja. Tapi satu rumpun. Gitu. Oh gitu ya Bu. Itu kita yang mengajukan atau emang sudah dari OPD langsung gitu Bu? Apa seperti Kalau nanti... fungsional kita yang mengajukan Pak. Nantinya kalau fungsional itu jadi person to person gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya analis kebijakan, saya mau pindah jadi pengawas bangunan misalnya gitu, karena terkait dengan pendidikan saya sarjana teknik gitu. Nah, saya mau pindah ke situ, berarti saya harus in-passing. Dan saya harus tahu formasi di situ kosong. Siap. Tapi kan biasanya gini Bu, in-passing juga yang saya tahu ya, mudah-mudahan salah, yang tahu minimal sudah berpengalaman 1 tahun di jabatan itu gitu kan. Nah, kalau kita belum pernah di sana juga ya susah juga Bu ya. Misalkan hanya pendidikannya aja linear gitu. Tapi nggak tahu nih. Pak, kalau in-passing itu memang 3 poin Pak, pendidikan, diklat yang sudah dipenuhi dan pengalaman. Jadi ada tiga syarat untuk in-passing. Jadi bukan cuma di pengalaman aja, memang salah satunya pengalaman. Tapi itu ada pendidikannya harus sesuai, karena begitu kita daftar ke jabatan fungsional A, pendidikan kita nggak sesuai juga kan nggak bisa, Pak. Jadi yang satu rumpun itu harus memenuhi 3 syarat itu. Jadi pendidikannya sesuai, terus diklatnya, atau kalau pendidikannya tidak sesuai, diklatnya banyak, berapa ratus jam dia sudah menjalani diklat itu. Dan yang ketiga ya pengalamannya gitu. Nah, pengalaman ini juga ada beberapa aturan yang berbeda Pak. Ada yang minimal 3 tahun, ada yang minimal 1 tahun, ada yang minimal 5 tahun. Nah, itu juga nanti tergantung rumpunnya gitu. Siap. Jadi nanti itu makanya memang kalau digambarkan sekarang agak ribet, tapi mudah-mudahan nanti kita ngejalaninnya nggak ribet, mendingan gambarannya ribet, tapi begitu ditetapkan kitanya udah nggak ribet gitu Pak. Iya siap. Soalnya kan kita di sini juga perlu perlu pengetahuan lebih karena kan pasti akan jadi tempat bertanya bagi teman-teman kita di dalam OPD sendiri Bu ya. Jadi ya ini aja Gunjang Ganjing mau difungsionalkan, ada yang santai aja, ada yang kelihatan resah atau gimana karena bingung ya kan atau gimana. Ada gitu Bu ya. Siap. Ya, pokoknya gini Pak, kuncinya begitu ditetapkan fungsional, baca aturan mengenai jabatan fungsional yang dia dikasih gitu. Jadi SK-nya misalnya jabatan fungsionalnya penggerak sosial. Nah, jabatan fungsionalnya penggerak sosial, carilah aturan mengenai jabatan fungsional penggerak sosial. Itu dulu, yang penting kita kenal dulu dengan jabatan yang kita dikasih gitu. Nah, itu setelah kenal, kita tunggu tata kerjanya. Nih, penggerak sosial ini nanti yang menilai siapa gitu. Karena ada kemungkinan juga kabupaten sendiri yang bikin tim penilainya itu gitu. Ada yang mungkin kabupaten yang bikin, ada yang mungkin harus kelan. Kalau analis kebijakan, kalau sekarang kan kelan. Kalau arsiparis sekarang ke ke Andri ya, ke provinsi gitu. Nah, ke provinsi. Kenapa ke provinsi? Karena masih dikit. Arsiparis itu masih berapa belas orang gitu untuk kabupaten Tangerang. Jadi provinsi masih bisa terima. Nah, kalau nanti arsiparis di kita misalnya udah sampai ratusan, pasti kan itu juga jadi ini. Makanya nanti di tata kerja itu harus ditetapkan gitu. Kalau misalnya muda, mungkin nanti asistensinya cukup ke tim penilainya cukup dari kabupaten. Nah, mungkin Madya atau Pratama itu nanti ke provinsi atau naik ke pusat gitu. Nah, itu tata kerja ini yang lagi digodok Pak. Mudah-mudahan sih memudahkan kita semua ya. Nantinya nggak bikin ribet gitu. Nggak apa-apa lah ribet sekarang gitu. Kemana-mana informasi begini, informasi begitu. Tapi yang jelas teman-teman di OPD yang perlu dipegang yaitu begitu dapat jabatan fungsional, kenali dulu jabatannya. Tugasnya apa, harus seperti apa, itu harus tahu tuh teman-teman. Nanti setelah tahu itu, baru kalau tata kerjanya udah keluar, baru kita gabungkan dengan tata kerjanya gitu. Kalau tata kerja belum keluar, ya berarti kerjaan kita tetap masih seperti sekarang, Pak. Tidak berubah, dan nanti tusi kita itu masuk dalam angka kredit.
Jadi yang subkoordinator itu dimungkinkan antara 20% sampai 30% untuk mencapai angka kredit. Jadi itu udah dialokasikan juga. Tusi subkoordinator itu 30% angka kredit gitu. Nah, itu juga sedang dibahas juga gitu, tapi sudah diwacanakan seperti itu. Jadi tusi yang di Perbub ini akan masuk juga jadi angka kredit teman-teman yang fungsional. Oh, siap. Ya mudah-mudahan apa namanya tadi ya Bu ya, kita bisa menjelaskan kepada apa namanya teman-teman kita, rekan kita di OPD Bu ya, sedikit ya, biar mereka tadi apa namanya intinya apa namanya tusi kita ke depannya begitu dia dilantik katakanlah ya atau nggak tahu kapan itu tetap bisa berjalan gitu Bu ya, karena kan apalagi di apa tusi kita di Perkim terutama di bidang lebih ke teknis ya, kegiatan banyak itu kan, kalau mereka merasa saya mah bukan tugas saya, akhirnya kan terganggu juga Bu ya apa namanya jalannya organisasi kita gitu Bu ya. Enggak Pak, nanti tusi masuk ke 30% Pak, 30% angka kredit yang harus dicapai. Jadi kalau kita tidak mengerjakan tusi ya berarti kita kehilangan 30% itu aja. Oke. Dan kalau tidak mencapai 100% kan kita tidak bisa naik jenjang, itu juga gitu. Ya. Siap. Terima kasih Bu Dia ya atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Andi, makasih. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya Pak, Ibu. Mohon izin, Ibu. Ya, dari Pak Maulana Kelapa II ya? Iya Bu, benar. Mohon izin ya, saya lagi di luar juga ini mendampingi rapat Lalin. Dipanggil terus sama Bu Camat, jadi ya begini Bu ya. Nggak apa-apa Pak, berarti kesayangan. Iya, mohon izin ini Bu, terkait analisis jabatan. Jadi kan memang di wilayah itu yang menjadi analis hanya masuk di Subbag Perencanaan. Sementara untuk seksi-seksi lain hanya pengelola ataupun administrasi. Nah, untuk analisis jabatan itu bisa tidak kita melihat juga dari beban kerja, jumlah penduduk, kepadatannya, ataupun misalnya tipologi wilayah itu yang masuk wilayah perkotaan. Jadi sehingganya untuk seksi-seksi yang lain pun dipertimbangkan untuk analis seperti itu Bu. Baik Pak, kalau untuk kecamatan, jadi sampai dengan saat ini itu belum difungsionalkan Pak, termaksud sebenarnya yang staf pelaksana. Staf pelaksana itu cuma jabatan pelaksana yang namanya mengikuti fungsional, karena nomenklaturnya mengikuti Permen PAN 41 tahun 2017 atau 18 kalau nggak salah itu, tentang nomenklatur jabatan pelaksana gitu. Nah itu memang sudah mendekati fungsional, tapi sebenarnya belum fungsional Pak, itu masih tetap staf, karena gini, untuk fungsional itu bukan cuma nama, tapi nanti diklat. Itu harus ada berapa jam diklat yang dilalui gitu. Terus pendidikan, ya itu tadi pendidikannya harus sesuai juga. Terus pengalamannya juga. Jadi untuk jabatan fungsional itu nggak serta-merta juga langsung begitu dinamain langsung fungsional, nggak. Jadi tetap itu masih jabatan umumnya gitu. Nah jadi terus kalau untuk beban kerja. Kalau beban kerja sebenarnya dari TUSI itu bisa dijabarkan sendiri Pak. Nanti yang siang kita bahas nih Anjap ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Nanti yang siang kita bahas gitu. Jadi beban kerjanya seperti apa, terus menguraikannya seperti apa. Nah itu nanti kita bahasnya di siang Pak. Yang jelas kalau misalnya beban kerja dan segala macam, itu memang sebenarnya terlibat juga jumlah penduduk, luas wilayah, itu terlibat Pak. Tapi sebenarnya itu sudah masuk dalam TUSI. Jadi kalau jumlah penduduk, luas wilayah, itu kan ke Perbubnya, ke TUSI-nya gitu. Nah nanti ke beban kerjanya, itu sebenarnya sudah masuk Pak, dalam rincian itu. Dan tidak perlu dijabarkan juga kalau untuk di ABK-nya, melayani misalnya 20 kilometer luas wilayah kecamatan Kelapa II gitu misalnya ya. Nah
itu nggak begitu juga gitu. Maksudnya ini lebih ke merincikan tusi. Jadi nanti kasih di kecamatan itu merincikan tusinya gitu, bukan dari luas wilayahnya sekian gitu, nggak gitu. Itu nanti kegiatannya Pak, kalau memang ada kegiatan yang mau dimasukkan ke beban kerja. Oke, siap Bu. Terima kasih. Ya baik Pak, makasih pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Dia, mohon maaf, mohon izin. Oh iya. Iya Bu. Bu terkait punten tadi saya sempat baru setengah mendengar ini yang tadi habis rapat. Terkait tadi Bu yang untuk jenjang pendidikan itu kan menentukan rumpun jabatan apa yang akan dia kesematkan ya Bu. Yang punten Bu, mungkin kalau misalnya nih ada SMA atau apa itu apakah nanti dia tetap akan disebut Japung atau apa ya Bu? Punten. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jabatan fungsional itu Bu memang ada standarnya untuk pengelola. Misalnya pengelola itu di kelas 6. Standarnya kelas 6. Kalau untuk analis itu kelas 7. Nah, itu ada standarnya. Tapi kalau untuk pengawas, sebenarnya syarat utamanya itu struktural harus S1, Bu. Jadi eselon 4 itu harus S1, itu udah ada aturannya, harus ditetapkan. Kalau misalnya nanti ada pejabat yang belum, eselon 4 yang belum S1, silahkan dikasih waktu 4 tahun untuk sekolah. Dikasih waktu 4 tahun untuk sekolah, naik jenjang jadi S1 gitu pendidikannya. Nah itu karena kan dan harus sesuai rumpun dengan jabatan fungsionalnya dia. Jadi mungkin kalau di kecamatan lebih ke ilmu pemerintahan, manajemen keuangan ya. Teknik mungkin di yang pembangunan aja itu kasih pembangunan kalau misalnya memang minimal pendidikan teknik apa gitu. Nanti juga setelah OPD menyusun SOTK itu ada beberapa jabatan yang memang nanti belum ada anjap ABK-nya dan itu harus disusun. Terus ini juga saya pesan sedikit untuk teman-teman yang punya CPNS. Yang punya CPNS itu anjap ABK-nya belum ada. Nah, itu harus dibikin karena nanti anjap ABK itu terkait dengan pembayaran tukin. Penetapan kelas dan pembayaran tukinnya gitu. Jadi kalau misalnya anjap ABK-nya belum dibikin ya nanti tukinnya juga belum bisa keluar gitu. Nah itu juga nanti teman-teman di OPD itu harus mempersiapkan. Mungkin kalau untuk CPNS saya yakin lah teman-teman CPNS tuh bisa. Emang punten Bu, ya seperti ya, barusan anjab yang CPN ya. Nah untuk yang prakom itu seperti apa? Untuk rata komputer ya Pak ya? Tukinnya masuk ke berapa kelasnya, apa gimana? Tunggu, jadi gini Pak, ya. Kalau untuk di kecamatan prakom banyak ya Pak ya? Ya. Jadi harus dibuat dulu anjap ABK-nya, analisis jabatannya dan analisis beban kerjanya, itu dibuat dulu. Kalau berdasarkan aturan, prakom itu kelas 8. Kalau berdasarkan aturan, tapi tidak memungkinkan bisa turun jadi ke kelas 7 karena beban kerjanya dia tidak mencapai kelas 8. Yep. Nah, terus yang perlu dikasih pengertian juga, kelas 8 jabatan pengawas eselon 4 dengan kelas jabatan staf itu beda Pak nilainya. Nilai jadi apa ya tuh? kadang nilai tukinnya. Jadi sama-sama kelas 8 tapi angkanya beda Pak. Ya siap. Saya mah nggak ngelihat nilai tukin rupiahnya Bu. Habis soalnya. Ya kita susun itu ya karena emang ada beberapa orang yang nanti ini kan begitu diklat. Begitu diklat nanti pasti sama narasumber Mendagri atau apa tuh dikasih kalau besok kalau nanti saya liatin gambaran umumnya
Anjap ABK itu seperti apa nanti saya liatin, tapi nanti tata cara mengerjakannya itu kan ada dari narasumber yang di di Banten ya, sama satu lagi dari Mendagri gitu. Nah nanti itu silakan deh untuk detailnya seperti apa, sok aja gitu. Yang penting gini, kalau Pranata Komputer itu berdasarkan aturan kelas 8, sama kayak di analis analis Anjap itu kelas 8 di aturannya. Tapi kita harus bikin beban kerjanya itu kelas 8 gitu. Kalau enggak ya tetap turun nanti, Pak. Siap. Jadi kalau misalnya beban kerjanya tidak bisa dijabarkan ya akhirnya bisa jadi turun ke kelas 7 atau ke kelas 6. Ya, makasih Ibu. Mudah-mudahan bisa melaksanakan. Makasih, Pak. Sama-sama. Amin. Nanti teman-teman CPNS-nya suruh bikin sendiri, Pak, karena dia waktu tes PKB, SKB ya. Nah, waktu tes SKB itu tesnya mereka itu uraian tugas, Pak. Uraian tugas Pranata Komputer atau jabatannya apa, itu tesnya itu. Jadi kalau mereka tidak bisa menjabarkan, ya aneh gitu. Jadi suruh mereka yang menjabarkan uraian tugasnya. Ya, siap. Makasih. Ya, baik Pak, Bu. Mohon izin Ibu, bertanya kembali. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya tadi melanjutkan tadi CPNS, kebetulan di kita juga ada CPNS yang dua-duanya masuk ke UPEK saat ini. Jadi satunya Pranata Komputer, yang satunya ahli pertama Pol PP. Nah, kalau untuk yang sudah diberikan jabatan ahli pertama Pol PP misalnya, bisa dirubah tidak, Bu? Menjadi jabatannya yang nyambung dengan umum dan kepegawaian. Terus kemudian untuk mereka yang CPNS, kan mereka sudah diikat latsar dan tinggal menunggu teman-temannya yang lain, nanti jadi mereka barengan 100%-nya. Nah, untuk ngumpulin Anjap ABK-nya itu kapan, Bu? Terima kasih. Ya, segera Pak, tahun ini harus harus segera dikumpulkan gitu. Jadi memang teman-teman ini yang kami juga kemarin sempat mengadakan rapat kecil-kecilan lah, rapat koordinasi BKPSDM dengan organisasi itu terkait CPNS yang sudah disebar nih. Nah, kalau misalnya jabatan berubah itu harus keputusan dari Mendagri, Pak. Jadi harus tulis surat. BKPSDM harus tulis surat ke Mendagri. Jadi kalau mau ya kecamatan tulis surat ganti jabatannya apa, mengusulkan gitu. Nah, nanti itu prosesnya panjang juga sampai ke Mendagri, ke Pan RB, karena untuk informasi terus formasi jabatan CPNS yang mau diterima itu dasarnya informasi. Jadi kalau sudah ditetapkan dia jadi Pol PP tadi ya, yaitu kalau nggak salah berapa tahun belum boleh berubah, Pak. Nanti setelah itu baru boleh berubah, tapi ya kalau mau diusulkan silahkan diusulkan. Atau kalau memang tidak sesuai, ya berarti pindah OPD gitu yang sesuai. Atau pindah ke bidang Pol PP yang ada di kecamatan. Siap Ibu, justru dia pengennya di UMPEK. Terima kasih tapi Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya kalau kepengen semua kepengen Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Yuni. Kita kan punya, saya di UMPEK nih terutama ada CPNS yang mengelola barang dan jasa 2 orang. Nah, kalau sekarang kan mereka masih kelas 7 ya Bu ya, masih kelas 7 karena ini. Kalau seandainya mereka nanti mau ke kelas 8, berarti mereka harus di jabatan fungsional dulu ya kan Bu? Iya Bu, enggak, kelas 7 juga kan belum ditetapkan Bu. Kalau CPNS belum ditetapkan kelas berapa kan Bu? Belum. Nah, seandainya mereka mau itu, mereka harus punya uraian tugas dulu ya Bu? Iya, bikin Anjap ABK dulu Bu. Anjap ABK. Karena dasar penyusunan dasar pembayaran
pemerintah daerah membayarkan tukin itu dari Anjap ABK yang keluar nanti kelas jabatannya, Bu. Oh, kalau mereka sudah 100% ya Bu, udah PNS ya? Iya, makanya perlu dipersiapkan sekarang ini untuk yang CPNS, silakan bikin Anjap ABK-nya gitu. Nah, itu juga Umpek hanya memfasilitasi. Jadi sebenarnya lebih bagus itu kalau personal pribadi yang bikin. Karena kalau personal pribadi dia tahu uraian tugasnya mungkin lebih detail. Kalau Umpek kan ya nggak rinci, Bu, jadinya. Iya, siap Bu. Ini saya udah perintahkan mereka sendiri Bu. Ya, nanti bikin sendiri. Maksudnya kalau misalnya ada kesulitan sebenarnya bisa aja ke sini perwakilan Pranata Komputer, perwakilan berapa orang ke organisasi nggak apa-apa gitu. Untuk sama-sama kita bahas uraian tugasnya. Iya, boleh masuk. Baik ya Bu, boleh. Ya, makasih Bu Yuni, Pak Didit. Itu punten yang platform itu kan udah ada. Emang banyak sekali rincian uraian tugasnya dari organisasi juga udah ada. Ya, saya pernah lihat uraian tugasnya kom itu udah dapat dari organisasi juga. Emang banyak sekali untuk mencapai AK-nya pun angka gitu. Ya, mungkin itu aja udah ada untuk uraian tugasnya ya dilampirkan. Jadi uraian tugasnya juga harus dikaitkan ke TUSI, Pak, TUSI pimpinannya gitu, atasan langsungnya. Gitu, siap. Ya. Untuk sementara ini sih saya simpen di Umpeng juga, emang ada belum ditebar ke seksi gitu ya. Jadi ya mungkin saya arahkan juga dia untuk berkoordinasi dengan teman-temannya yang lain lah ke ketiga selanjutnya. Siap. Ya, itu aja Ibu, terima kasih. Ya, siap Pak. Ya. Izin Bu Dia. Ya, silakan Bu Siti Asofa, Dukcapil. Ya, Dukcapil ya. Tadi yang untuk yang berkaitan dengan yang fungsional ya. Kalau fungsional itu kan ada tahapannya, ada ahli, media, atau ya tahapan seperti itulah. Pertama ahli, media. Nah, biasanya kan fungsional dengan pendidikan S1 biasanya pertama. Itu kalau yang pertama kelas jabatannya itu kelas 8 ya Bu Diah ya. Jadi sebenarnya tiap jabatan itu ada aturannya tersendiri Bu. Jadi jabatan fungsional itu aturannya beda-beda. Tiap jabatan aturannya beda-beda. Jadi Pranata Komputer ada aturannya sendiri dari Pan RB. Aturan BKN seperti itu enggak ya? Enggak ini. Yang BKN juga bisa Bu, yang penting yang terkait dengan jabatan fungsional gitu. Tapi karena kita asistensinya itu terkait Anjap ABK itu ke Pan RB, karena nanti terkait ke kelas jabatan gitu. Nah itu kalau saya lebih kaitannya dengan yang kota jabatan kita juga kan ada penyederhanaan. Cuman karena kita asistensinya ke Pan RB, berarti kita harus mengikuti aturan Pan RB. Kalau enggak tetap kesandung juga gitu. Boleh dimodifikasi, tapi aturan Pan RB tetap harus dilaksanakan, Bu. Oh gitu ya. Ya untuk yang karena asistensinya ke sana. Untuk yang perampingan ya. Kenapa, Bu? Sekalian untuk yang perampingan penyederhanaan ya. Nah itu kan dari kita itu kan tipe A di Permendagri kita di Dukcapil itu masuknya tipe A. Kemudian pas ketika di Pan RB itu ada perampingan jadi 3 bidang, berarti kan tipe B masuknya tipe B. Nah itu kita harus ikutin itu juga apa harus kan kita itu aturannya kita ke Kemendagri juga, itu bagaimana Bu Dia? Enggak, jadi gini, kalau perampingan bidang itu enggak ke PAN, Bu. PAN RB itu hanya menetapkan jabatan jabatan fungsionalnya. Tapi kalau untuk yang bidang berarti ya tetap 4, tetap ikutin Mendagri. Bidang tetap ikutin Mendagri, cuman terkait jabatan fungsionalnya itu baru mengikuti Menpan. Tapi untuk yang itu. Jadi kalau rumah tetap Mendagri. Untuk yang tusinya itu loh, uraian tugasnya ya. Nah di situ banyaknya yang satu bidang itu kalau di aturan itu banyaknya jadi menyatu dengan misalkan bidang PDIP itu
dia menyatu dengan bidang piak itu bagaimana? Kita harus ikutin itu juga. Itu ada di Permendagri 050 itu ya Bu ya? Iya, bingung saya juga Bu. Nah itu harus diikuti Bu, karena kalau rumahnya, wadahnya itu Mendagri, tapi penetapan jabatannya itu Pan-RB. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di bidang A, itu tusinya pindah ke bidang, atau ada bidang A, B, C. Terus yang bidang C, tusinya pindah ke bidang A, karena kode rekeningnya ada di bidang A. Ya itu tusinya harus dipindahkan. Gitu, ya. Harus dipindahkan Bu. Nah, yang satu bidang itu Bu, itu nggak ada kode rekeningnya, malah kode rekeningnya itu di bidang-bidang yang kayak seperti piak, seperti berarti itu bidangnya hilang Bu, satu. Ya berarti kan jadi 3 bidang, jadi kita harus berubah juga ke tipe B ya Bu ya. Iya. Ya. Kemudian untuk yang jabatan yang baru Bu, sekalian nanya Bu ya. Ya silakan Bu. Sekalian untuk yang fungsional, kita kan banyak juga yang nggak ada ya Bu ya, di itu yang di apa, nama-nama ininya Bu, nama-nama jabatannya di nomenklaturnya. Nomenklatur. Jadi kita harusnya ini bagaimana Bu ya memilah-milahnya itu? Apa kita mengajukan? Jadi kemarin yang kita usulkan itu mengajukan Bu, tapi belum ada jawaban dari Pan-RB, karena prosesnya juga setelah kita mengajukan, itu kan kita mengajukannya ke provinsi, dari provinsi mengajukan ke Mendagri. Ternyata dari Mendagri itu harus ada FGD dengan Pan-RB. Nah sekarang berkas Kabupaten Tangerang ini ada di Pan-RB, tapi belum keluar rekomendasinya seperti apa gitu. Jadi masih tahap dikoreksi mungkin atau disesuaikan dengan aturan yang ada di Pan-RB. Jadi itu belum keluar, kita juga lagi menunggu Bu. Berarti saya juga maksudnya harus menunggu juga ya Bu ya hasil dari ya. Ya. Tidak terburu-buru seperti itu Bu. Memang masih ada sih beberapa jabatan yang tidak diatur sama Pan-RB gitu. Ya. Makasih Bu Dia. Dan itu kita masih nunggu jawaban Pan-RB seperti apa. Izin Bu Dia. Ya silakan Bu. Bu Dia, ini kan untuk pengelola Barjas itu mereka tidak mempunyai uraian tugas untuk ke kelas 7-nya Bu. Adanya di kelas 8. Mana ya? Nggak apa-apa. Apa namanya uraian tugas kelas 8 aja Bu. Memang aturannya dia kelas 8. Oh ya siap. Berarti pakai uraian tugas kelas 8-nya. Iya, nanti tanggung jawabnya juga di kelas 8 Bu. Oh iya, siap. Siap Bu. Ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Yuni. Bu, ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu. Ya, silakan. Bu Sofa. Iya. Ini terkait dengan peta jabatan Bu. Kalau di Dinas Bina Marga itu kan ingin memasukkan arsiparis. Apakah peta jabatannya itu harus dirubah atau gimana? Dan di kita itu ada 13 CPNS. Nah, 13 CPNS ini ditempatkan itu tidak sesuai dengan SK yang diberikan. Jadi disesuaikan kebutuhan yang ada di dinas itu. Apakah pada saat ini masih bisa untuk merubah SK yang udah diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dinas tersebut? Terima kasih. Bisa kasih contohnya nggak Bu? Seperti yang misalnya jabatan apa gitu masuknya ke bidang apa gitu. Nah, dari bidang Bina Marga itu ada CPNS 2 orang, itu ada di sekretariat. Nah, dia selama ini dia mengikuti laskarnya juga. Laporan yang di sekretariat yaitu kepegawaian. Nah itu saya juga karena baru masuk dan mereka itu sudah hampir setahun itu selama menerima CPNS itu dia ditempatkan di sekretariat gitu. Padahal dia ada di pengendalian jalan dan jembatan kayak gitu. Terima kasih.
Ya, sama-sama Bu Cu. Jadi kalau misalnya untuk sekarang CPNS jalanin aja dulu Bu, tapi bikin anjap ABK-nya sesuai jabatan dia. Jadi kalau misalnya dia pengelola apa tadi jalan jembatan ya. Nah, kalau misalnya dia pengelola jalan jembatan, anjap ABK-nya tetap Bu pengelola jalan jembatan karena jabatan fungsional itu tidak serta-merta bisa dirubah gitu. Dan selama ini apakah umum gitu bagian umum membutuhkan jabatan itu? Kalau misalnya tiba-tiba umum mungkin apa namanya melakukan tusi pengawasan jalan jembatan misalnya gitu ya. Ya itu nggak apa-apa ada di umum, tapi kalau misalnya nggak ada ya apa anjap ABK-nya dia tetap cuman selagi CPNS kalau saya rasa sih ikutin aja dulu OPD naruh di umum ikutin, terus OPD mau taruh di bidang mana ikutin aja karena itu mah ilmu. Bisa jadi ditaruh di umum nanti kan begitu administrasi mereka sudah lancar Bu, begitu ditaruh di pengelola jalan jembatan mereka sudah paham administrasinya gitu. Nah itu jadi kalau misalnya CPNS ikuti aja dulu ditaruh di mana sama OPD-nya. Cuma kalau untuk pembuatan anjap ABK-nya tetap harus menyesuaikan dengan jabatan fungsional yang dia lamar gitu, yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati melalui SK. Iya. Dan itu juga yang ada pengadaan barang jasa Bu yang fungsional. Nah itu sih memang di awalnya itu dia belum ada. Cuma kemarin sih kita udah penyesuaian untuk peta jabatannya. Dia ditaruhnya di memang fungsional pengadaan barang jasa gitu. Ya nggak apa-apa Bu, maksudnya kalau apa nggak apa-apa kalau CPNS ini ditaruh di beda itu nggak apa-apa, tapi dia tetap harus paham tentang jabatan fungsionalnya dia. Gitu. Dan anjap ABK-nya juga harus ditetapkan. Nanti begitu dasarnya dia dibayarkan apa tunjangan menjadi pengawas jalan jembatan gitu ya, berarti harus ditaruh di bidang jalan jembatan. Karena nanti dasar pembayarannya anjap ABK beban kerjanya dia. Sesuai dengan yang ini anjap ABK-nya ya Bu. Sesuai dengan tugasnya. Ya. Oke Bu, makasih.